Jadi kalau PDAM itu emang pemegang sahamnya hanya kabupaten, pemerintah daerah. Nah, setiap tahun dividen untuk masuk ke pemerintahan. Setiap tahun itu dividennya berapa? Yang tahun 2023 kemarin berapa, Pak? 1,1. 1,1. Nah, setiap tahun pasti naik terus ya, Pak ya, dividennya ya. Nah, harus naik ya targetnya ya, Pak ya. Nah, target itu dihitung dari apa tuh, Pak? Jumlah pelanggan dulu. Jumlah pelanggan. Oh. lumayan capek, Pak. Diajak keliling, ternyata luas banget ya, Pak, semua bagian ada ya, Pak. Belum keliling ke lapangan PTP. Nantilah, soalnya saya belum nyampe, Pak, sampai ke sana. Soalnya saya pernah lihat itu hanya kayak waduk semacam penampungan airnya ya, dari mata air kan, waktu itu di mana ya, pada Rincang kalau nggak salah. Nah, itu ada air sungai yang ditampung ada semacam jembatan ya, apa sih, Ya, reservoir. Nah, itu nanti itu ngalirnya kemana, ke WTP-nya itu di mana, kan belum sampai sana waktu itu, Pak. Waktu itu saya ngajakin dibawa oleh Dinas PU terkait dengan air sungai, ada mata airnya juga katanya di situ, jadi ya nggak pernah kering di situ ya, Pak ya. Nah, Pak, sekarang saya mau membahas masalah pribadi nih. Bapak mau mengupas sedikit masalah pribadinya Pak Eli Mulyadi sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Al-Bantan. Bapak itu sekarang kesibukannya selain menjadi Direktur Utama yang sangat benar-benar luar biasa, itu apa aja sih, Pak? Ya, ngurusin perumda, ngurusin usaha sendiri. Oh, punya usaha sendiri juga? Ngurusin ya, ada kafe, ada percetakan. Oh. Ya, ngurusin anak-anak lah. Pengusaha juga Bapak ya, selain sebagai Direktur Utama. Backgroundnya sebelum ini juga kan ya, dari dulu berkarir di swasta. Oh. Jadi pegawai swasta. Manajer apa. Terus jadi entrepreneur. Bikin usaha. Terus terjun politik. Politik juga, lagi pusing-pusingnya politik nih apa ya? Politik ya, DPRD Banten 2 periode. DPRD Banten. Oh. 2 periode jadi ketua partai provinsi. Partai apa, Pak? Hanura. Oh, Hanura. Setelah itu baru Kemudian ditugaskan untuk meningkatkan kinerja BUMD Perumda Tirta Al-Bantan. Oleh Ibu Bupati. Jadi memang backgroundnya dari awal dari swasta. Swasta, emang benar-benar pengusaha, cocok berarti kalau jadi Direktur Utama Tirta Al-Bantan ya, karena udah biasa mengelola perusahaan kan, Pak ya. Bapak kafe di mana, Pak? Geraha. Oh, yang kafe apa tuh, Pak? Saya pernah. Iya, kafe Kukut. Ya benar-benar, saya pernah ke sana, Pak. Pernah ke sana. Terus perusahaan lain selain itu apa lagi? Punya yayasan. Yayasan? Sekolah di mana? Di Lebak di Cikotok. Apa, SMP? Dulu SMK, sekarang setelah negerinya nambah kelas terus, akhirnya sekolah swastanya nggak dapat murid, akhirnya di SDIT. Oh, jadi SMK nggak dapat murid ya, karena masyarakat emang ya tuh sekarang semenjak PPDB ya. Oh. Di SDIT Majelis Terus SMP-nya ada? belum. Oh. Terus untuk kegiatan masyarakat aja kesenian. Kesenian. Oh. Apa? Jadi saya di yayasan ada. Yayasan, luar biasa. Itu yayasannya terus berkembang ya, Pak ya. Kok bisa Bapak dari yayasan terus politik, kok ujung-ujung bisa bikin kafe? Itu emang Bapak bisa masak apa bagaimana? Memang kalau urusan masak kan dari dulu saya suka masak. Emang masak sendiri di kafe itu? Bapak suka masak sendiri? Ada chefnya ya. Tapi masak juga suka Bapak? Suka masak. Oh, luar biasa ya. Terus kalau masak bisa diadu. saya takut kayaknya kalau ngadu masak nih, takut kalah. Kok bisa emang Bapak
Bapak backgroundnya itu dulu lulusannya emang safe jangan-jangan. Cuman kan gini, kita kan dari kampung sekolah ke kota berangkat dulu merantau lah ya. Ya harus apa Harus ya? bisa segala macem ya. Harus bisa masak, Bisa apa masak. dari mulai ngaliwat terus pindah ke Bandung, kuliah di Bandung, Kuliah di Bandung. Di mana itu Pak kuliahnya? di swasta, Di apa? Lang Buana. Lang Buana, jurusan ekonomi. Nah, kemudian setelah lulus dari kuliah, Bapak kerja di Surat kabar. Oh, wartawan dulu. Wartawan apa tuh surat kabar apa? Majalah daerah ya. Apa tuh? Kujang. Kujang. Oh, saya pernah baca. Ya, terus bentar di wartawan ditarik di bagian keuangannya. Jadi masuk ke dalam administrasi. Terus pindah di Bogor di perusahaan elektronik. Oh, dari wartawan Di PMA, perusahaan asing. asing PMA, dari wartawan ke perusahaan elektronik. PMA apa? Perusahaan apa? TV? Elektronik untuk spare partnya. Oh, spare part untuk TV apa segala macam. Oh, sama elektronik ada di situ. Kebetulan saya mulai karir menjadi manajer di sana. Di manajer. Terus 98 kerusuhan reformasi. Iya, saya baru masuk kuliah Pak. Saya pindah ke Papua. Ngapain di Papua Pak? Jadi manajer store gudang perusahaan pengalangan ikan. Kok bisa jauh-jauh ke Papua? Itu bagaimana tadinya sih Pak? Kok bisa sih berani gitu sampai ke sana? Karena posisi resesi itu kemarin kan resesi keuangan ya. Tahun 98 banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Akhirnya Ya udah, mau nggak saya mau diminta untuk ke Papua. oleh perusahaan itu apa Enggak, beda perusahaan. Beda. Jayanti Group itu. Oh, Jayanti Group. Emang Bapak melamar di situ atau memang di Lama diminta berangkat ke Papua. habis itu Megang store-nya store-nya untuk mengamankan dan loading karena ekspor. ekspor ya. Wah, 2002 ya. Baru pulang ke Serang. balik lagi Ke Serang Lebak, ke Serang. Serang. Terus lari ke Bandung bikin usaha Usaha apa tuh? Perusahaan percetakan. sampai 2006 baru masuk ke politik, terjun di politik. Baru masuk ke politik. Nah, Bapak kok bisa sih dari backgroundnya pengusaha, terus karyawan sebuah PMA, terus tiba-tiba terjun bebas ke politik itu gimana tadinya? Ada yang mencemplungkan atau Karena memang nggak sengaja? saya aktivis dari kampus. Oh, Saya ketua hima manajemen, ketua senat. ketua senat di kampus. Ketua forum pers kampus, Bang Demo. Pers. Lulus kan 98 ya tadi ya Bapak ya? Saya dulu 95. Oh, 95 ya. Jadi 98 itu kita lagi ngumpul alumni-alumni aktivitas. Iya, aktivis. Jadi memang backgroundnya aktivis. Aktivis, jadi langkah politik itu emang passion Bapak ya, passionnya. Terus tiba-tiba abis dari politik, kok bisa ada di Tirtal Bantani ini? Tiba-tiba ujung-ujung ada di jadi dirut, itu bagaimana perjalanannya? 2020 itu ngobrol dengan Bupati diminta bantu untuk membenahi BUMD. Jangan sampai BUMD kolab lagi seperti yang LKM, SBM yang Iya betul SBM juga sekarang nggak jelas ya. ya udah, tapi jangan lihat dari benefitnya ya, Iya, bantu dulu lah. iya. Saya tugasan dari Dewan Pengawas. Dewan pengawas awalnya. 2020. Terus pada saat 2022 melakukan posisi saya DPLT Dirut. DPLT Dirut. Baru kemarin definitifnya 2023 bulan Juli lah. Definitifnya Pokoknya kita memang 2023 dengan baru. amanah ini tolong kinerjanya diperbaiki semua, ya kan, ditingkatkan. Ya, kita berlari. Dividen, mengambil apa konsumen-konsumen, semua. membangun. Belum kan nggak begini. Berarti Bapak ini baru Juli, sekarang belum ada setahun ya? Ya definitifnya. Belum ada setahun, tapi Bapak emang awalnya udah di sini PLT kena setahun.
PLT 1 tahun dan pernah jadi dewan pengawas juga, berarti kan memang udah mulai membentuk PDAM menjadi ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Jadi mulai kita tutup saran dulu sama itu, baru ke sistem, baru SDM-nya. Oh, SDM-nya juga Sekarang mah alhamdulillah udah rapi. udah rapi ya. Semenjak Walaupun dikit-dikit kita tetap rehat. ya memang perlu bertahap lah Pak ya. Ya. Terus kemudian kalau keluarga nih Pak, keluarga Bapak berapa putra Pak? 2. Perempuan, laki-laki? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Jalur. Udah besar-besar Pak. Yang satu kuliah semester 5 di Telkom University. Oh. Dia ngambil teknik industri kelas internasional Di mana? di Telkom University. Oh. Jadi mengambil program yang double degree. Oh, double degree. Nanti- Yang pertama tuh. Ya, jadi nanti 1 tahun kuliah di Hanjang Korea. Oh, Yang kecil di Epialen kelas 5. oh masih kecil. Bapak itu masih punya anak kecil. 11 tahun lah. 11 tahun. Berarti jauh ya. Jauh ininya. 10 tahun, 10 tahun. Berarti emang niat ya Pak? Emang gimana itu tuh bisa ujung-ujung ada yang kecil lagi? Kan startnya itu pendek pada saat di politik, jadi nggak terlalu ini ke keluarga. Ya. Oh, awalnya tuh kan jadi anaknya satu. Sibuk lah saking sibuk. Jadi yang adiknya yang bungsu kelas 5 SD. Iya. Epialen di sana. Tiba-tiba mau lagi lah buat karena kemarin sibuk nggak sempet. Pak, ini ada perubahan nih Pak dari PDAM menjadi Perumda. Nah itu awalnya perubahan itu karena apa itu Pak bisa berubah? Itu mah regulasi sesuai amanat TP 54 terus Permendagri, karena memang dari sisi organisasi perusahaan air itu Pak izin Pak diminum Pak ya. dulunya perusahaan daerah itu menjadi perusahaan umum daerah, dirubah nomenklaturnya aja Perumda atau kita Perseroda. Nah, kita kan belum naik ke Perseroda, jadi Perumda. Jadi pemilik sahamnya itu ownernya adalah pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah jadi Kalau Perseroda bisa kayak BPR, bisa perseroan ada, daerah. ya, jadi ada pemegang saham yang lainnya. Nah, kalau ini hanya Kabupaten Serang. Oh, jadi kalau PDAM itu memang pemegang sahamnya hanya kabupaten, pemerintah daerah. Nah, setiap tahun dividen untuk masuk ke pemerintahan. Setiap tahun itu dividennya berapa? Yang tahun 2023 kemarin berapa Pak? 1,1. 1,1. Nah, setiap tahun pasti naik terus ya Pak ya dividennya ya. Naik lah. Nah, harus naik ya targetnya ya Pak ya. Nah, target itu dihitung dari apa tuh Pak? Jumlah pelanggan dulu. Jumlah kita pelanggan. targetkan. Oh. Jadi per tahun itu targetkan kita nambah 5.000 sama rumah atau kubikasi pemakaiannya. Oh. Dari sanalah pasti berimbas kepada penghasilan penerimaan uangnya. Dihitung dari laba bersihnya berapa. Oh, jadi yang ditarget adalah jumlah pelanggan. Pelanggannya dulu. Jumlah pelanggannya misalnya setiap tahun harus ada 5.000 peningkatannya, penambahannya 5.000. Nah, untuk biaya tarif nih Pak, terkait dengan tarif. Tarifnya itu untuk rumah tangga itu berapa sih per kubik? Progresif ya, tapi tergantung tipe pelanggannya. Ada rumah tangga B, ada rumah tangga C. Rumah tangga B mempunyai 6.500 per kubik. Rumah tangga C mempunyai 40.000. Ada tarifnya. Tarifnya itu kan beda-beda berdasarkan ya? SK Bupati. Iya, berarti setiap rumah tangga berbeda-beda ya? Iya, ada mungkin di satu perumahan ini masuknya kelasnya kelas rumah tangga C. Kelihatannya dari mana tuh perbedaannya? Ada ininya parameternya, dari struktur jalan, dari tipe rumah, KWH listriknya. Oh, itu. Gak mungkin kalau KWH-nya 2.500 masuk kategori tipe B, masuk tipe C. Oh, gitu. Jadi dari Karena, bentuk rumah iya, dan KWH listrik. dari apa ya, status masyarakat kan beda-beda. Oh, penghasilannya ini Iya. jadi dia harus pakai aja Pasti rumah tangga C. Pasti ini masih seginilah bisa diperkirakan ya dari bentuk rumah, dari KWH listrik. Itu biasanya yang paling tinggi, yang paling kan itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, dari 3 tipe ini yang paling banyak menjadi pelanggan tuh tipe mana tuh? Tipe B. Tipe B, berarti yang standar lah ya Pak ya, yang standar ya. Itu adanya di kecamatan-kecamatan kali Ya, tersebar ya Pak. jadi banyak di perkampungan. Perkampungan ya.
Kalau di pemukiman itu developer itu pengembang lah ya. Di komplek-komplek. Komplek-komplek. Biasanya masuk ke kategori tipe C. Oh, kalau komplek masuknya C, karena dia listrik udah 1.500 ke atas kan, gitu. Kalau yang desa 900-an itu tipe A. Tipe B. Oh, tipe B. Kalau tipe ini mah sosial, terus yang ya masyarakat kurang mampu, itu yang tipe A. Oh, jadi dihitung dari semuanya ya, dari bentuk rumah, Dan dari regulasi listrik. itu kan sesuai amanan dari pemerintah. Kalau untuk perusahaan Lain lagi. beda lagi. Ya. Nah, tarifnya per Tarif industri itu 13.200 untuk Per? industri besar 13.200 per kubik. per kubik. Kalau Oh, untuk kategori industri besar, industri besar. kalau industri menengah, ya, atau industri besar itu 10.000. 10.000 per kubik. Biasanya mereka menghabiskan berapa kubik Pak per bulan? Tergantung kalau pabrik, ada yang pabrik menggunakan pengolahan produksinya pakai air banyak, kayak baja, gitu kan. Sampai 40.000 kubik per Kubik bulan. berarti 40.000 dikali 13.000. Lumayan ya Pak. Berarti harus nyari yang Industri. Kalau subsidi silang untuk cash flow-nya ya. iya. Mending iya, karena kan PDAM kan ada jiwa, ada sosialnya selain dia ada profitnya gitu. Nah, harus subsidi silang. Ya, kita harus cari yang memang pukulannya di industri. Iya. Nah, tadi ngobrol-ngobrol sempatnya bakal ada bantuan hibah apa bantuan itu apa sih Pak, bisa diceritakan? Itu karena investasi air itu besar nilainya ya. Nggak mungkin sendiri nggak bisa juga umpamanya oleh pemerintah daerah karena ruang lingkup wilayahnya luas, masyarakat yang harus wilayah juga banyak, sehingga kita juga meminta bantuan pusat PUPR. Oh, PU. Jadi PUPR kita dapat bantuan tahun ini ada program Impres Instruksi Presiden Percepatan Air Minum Perkotaan. Kita Cikande Permai dapat 1.131 sambungan rumah dengan nilai bantuan pagunya sekitar 5 miliar lebih ya. Itu Impres tahap 2. Setelah itu masuk ke Impres tahap 3 di tahun ini juga. 5 kecamatan yang dapat. Dapat kecamatan. Kecamatan Cikande itu Desa Nabuondir, Kecamatan Opok, Kecamatan Cirwas, Kecamatan Petir dengan Baros. Itu pipanya atau apanya tuh Pak? Dengan sambungan semua. Sambungan semuanya. Itu ke rumah-rumah gitu Pak. Sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Itu 2.400 SR, 55 kecamatan. 5 kecamatan. Itu nilai pagunya sekitar 20 miliar. Tapi itu kan bantuan terkait dengan ininya aja ya, apa sambungannya, pipanisasi. Kalau untuk pembayarannya mah masyarakat sendiri yang bayar setiap bulan. Jadi ya. fasilitasi kan harusnya gini Bu. Kalau mau pasang air itu kan tidak perlu daftar kan? Pasti ada pendaftaran. Iya, pendaftaran. Kalau ini digratiskan. Digratiskan pendaftaran. Bantuan dari pemerintah itu. Berapa biasanya daftar? 1.572.000. Oh, udah langsung pasang tuh ya. Pasang satu pelanggan sambungan rumah ya. Satu. Digratiskan itu Oh, ini gratis. oleh bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah. Nanti setelah dipakai ya bayar. Bayar setiap bulannya mah ya. Tapi kan ini kan memang berkualitas kan airnya ya Pak ya. Dan kalau mereka gratis, nggak perlu daftar, nggak perlu bayar gitu bantuannya. Nah, kalau terkait dengan digitalisasi nih Pak, PDAM sudah melakukan digitalisasi sampai mana? Apakah pendaftaran, tadi ngomong masalah pendaftaran, apakah pendaftaran yang sekarang udah melalui online atau belum kayak gitu Pak? Ya, pendaftaran dibuka baik langsung loket pelayanan atau yang kita pakai aplikasi juga. Bisa aplikasi ya. Tapi kan tetap harus ada tanda tangan, pakai materai. Baru setelah kita daftar, terus bayar, baru dipasang kita. Oh, berarti ada yang memang harus pelanggan terus datang ya. Ada yang harus kita datang. Karena harus ada surat pernyataan lah ya, kesanggupan untuk membayar setiap bulan kan. Nah, kalau misalnya ada pelanggan yang nggak bayar-bayar nih Pak, yang ditutup. Jadi kan ada banyak yang penutupan. Oh gitu. Tahun 2023 itu 2.800 sudah penutup. Wah, kok bisa sebanyak itu? Kenapa? Nunggak sampai di atas 5 bulan, 3 bulan ke atas. Kenapa itu mereka bisa nunggak? Ya mungkin posisi daya beli, keuangannya, atau memang bandel. Tapi kan mereka nanti nggak punya air Pak.
Ya kita siklon. Airnya dari mana dia itu? Ditutup terus nggak punya air, nanti daftar lagi apa gimana dia? Bisa PK kembali, tapi harus lunasin dulu. Oh, harus dilunasin dulu tunggakannya. Nah itu ada tim penagih tuh ya Pak ya? Oh. Jadi ada petugas pencatat meter pemakaian air per bulan itu berapa. Setelah itu ada yang nagihnya. Terus kalau inovasi ekeran itu Pak, itu apa? Itu Bapak Itu sendiri kan ya? Ya, jadi terkait dengan sistem pembayaran, jadi pakai aplikasi, bisa pakai tunai, bayar di loket, bisa pakai PPOB, itu PPOB kerjasama dengan BJB Syariah, BJB, ada ininya e-commerce-nya itu Fortune semua pembiayaan, jadi tidak langsung kita nerima uangnya. Ya, cashless ya bisa ya. Itu PPOB itu 60% transaksi lewat PPOB, 40%-nya tunai langsung di loket atau penagih langsung. Jadi mudah lah untuk pembayarannya ya, pendaftaran mudah. Mengurangi setelah pemakaian uang tunai oleh petugas. Iya betul. Makanya pakai PPOB. Iya karena untuk ya kalau namanya uang ya Pak ya, khawatir tercecer di tengah jalan, jadi memang harusnya istilahnya dipakai dulu dan sebagainya. Iya betul. Banyak temuan lah. Banyak temuan yang kayak gitu Pak. Makanya kita lakukan penertiban. Bagian penagihan yang pakai uang, ya kan, tidak disetorkan perusahaan langsung, ada yang dipecat, ada yang kasih sanksi berat, ada yang diberhentikan mungkin ya. SPI dengan personal itu yang ngurus-ngurus begitu. Oh, yang si inspektoratnya itu. Nah kalau misalnya CSR nih Bapak, CSR-nya kemana aja nih Pak? Desa. Biasanya ke desa. Biasanya udah membangun apa aja untuk desa? Sarana peribadatan. Oh, kayak masjid, musola, kayak gitu. Olahraga. Tapi yang besar-besar CSR-nya saya arahkan kepada air pedesaan. Oh. Jadi kalau satu kampung tidak ada akses pipa, tapi ingin air. Air. Bagaimana tuh? Sumur. Oh. Nah, sumur itu kita bantu pakai CSR. Oh gitu, jadi membuatkan sumur air lah ya. Kemarin di kecamatan Pantanara, sebelahnya Kedaya saya, kita kasih desa 50 juta untuk bikin sumur. Sama itu mesinnya kali ya Pak ya. Lengkap. Bersama ya. Terus desa Nambo, desa Gabus Kopo. Desa berarti udah banyak lah ya yang mendapatkan CSR. Desa di Kande juga. Jadi intinya kita kasih CSR untuk membantu air desa. Mendapatkan air ya, karena urusannya air kalau PDAM. Nah Pak, kan saya dulu juga pernah jadi pelanggan PDAM nih, sampai tapi ya pengalaman saya menjadi pelanggan PDAM itu dia ngocornya tuh cuman malam kita harus nampung air bisa jam 11 baru tuh air ngocor gitu. Tuh sekarang kayak gitu lagi juga nggak sih? Masih ada yang masih belum 24 jam. Oh. Jadi kita gilir berdasarkan jam-jam sibuknya ya. Karena masih kekurangan air baku. Iya betul sih, yang paling sulitnya air baku ya. Ya kita atur. Tapi inginnya sih kita 24 jam itu normal. Terus ngocor kan? Kapan pun jam berapa? Iya. Tapi kita belum sampai karena persoalannya di air baku. Berarti tetap aja si masyarakat tuh punya penampungan air ya, untuk menampung ya. Ya menarik sekali. Sebenarnya banyak yang pengen saya tanya, cuma nantilah offline. Ya Pak, sudah di penghujung kita ngobrol-ngobrol. Nanti mudah-mudahan bisa dikasih umur yang panjang, bisa ketemu lagi, ngobrol lagi sama TV. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya Bapak ada program yang mau dipublikasikan bisa hubungi kami. Nah, untuk pesan-pesan kepada masyarakat nih Pak, terutama pelanggan Bapak, apa aja yang bisa disampaikan? Silakan Mangga. Yang pasti karena kita mah perusahaan pelayanan publik ya, servis lah. Ya. Jadi kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kita ada slogan K4, kontinuitasnya, kuantitasnya, kualitasnya, ya. Terus ada keterjangkauan. Itu yang misi kita itu bisa menjangkau K4 tadi, agar masyarakat dari sisi
kuantitas air terpenuhi kebutuhannya, terus dari kualitas airnya juga baik, tidak keruh, tidak apa ya. Iya. Terus dari sisi Kontinuitasnya, jadi tidak tadi hari ini mati, ada air, besoknya enggak. kita jaga. Walaupun kita masih punya problem di sumber air. Sumber air, betul. Dan keterjangkauan. Maksudnya keterjangkauan itu mau bayar gampang. Loket-loket apa, terus Mau jadi pelanggan mudah. Iya, tarifnya juga masih terjangkau lah. Tadi kan kita ada misi sosialnya. Misi juga sosial, betul. yang harus kita penuhi karena air itu kebutuhan pokok dasar masyarakat. Betul. Jadi kita Perumda tidak hanya nyari untung, Tidak hanya profit ya. iya, Sosialnya kita juga sosial. ada. Jadi ada program air untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada. Oh, baik. Wah, pindahin. Tinggal masyarakat juga membantu kepada perusahaan jangan sampai terlalu banyak tunggakan. Jangan menunggak. Kalau kualitas pelayan yang pengen bagus, mereka juga harus tahu kewajibannya apa ya. Jadi hak dan kewajiban harus dijalankan, balance ya. Wah, demikian pemirsa Camat TV. Ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Eli Mulyadi sangat menarik sekali tentang pelayanan Perumda Tirta Albantani. Ketemu lagi dengan saya, Warneri Putri, dalam program opsi selanjutnya dengan obrolan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.